Halo kawan pajak semua, selamat datang di podcast KPP Pratama Cilegon. Ngojay, ngobrolin pajak. Yuk, bersama saya Farid Fadli. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, penyuluh KPP Pratama Cilegon, yaitu Bapak Anton Susilo. Apa kabarnya Pak Anton? Sehat, Pak Farid. Oke, sehat selalu ya. Iya. Hari ini, pada episode kali ini, kita akan berbincang tentang apa itu pajak Pak Anton, dan tentang fungsi dan kegunaannya ya. Karena masyarakat pada umumnya mungkin masih banyak nih Pak Anton yang belum tahu nih tentang definisi pajak itu sendiri ataupun fungsi serta kegunaannya ya. Makanya kali ini kita mungkin bahas tentang dasar pajak itu sendiri. Back to basic ya, Pak ya. Betul. Kita belajar dari dasar atau dari awal. Kita mulai dari mana nih kira-kira Pak Anton? Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, kita akan kembali ke dasar dulu karena banyak banget dari kawan pajak yang masih belum memahami ya. Oke. Jadi kita awali dengan definisi pajak itu Definisi sendiri. ya? Oke. Iya. Definisi pajak itu sendiri gimana nih Pak Anton kalau? Oke, kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan juga badan ini bisa Perusahaan CV ya? atau PT ya. Oh, Jadi iya, banyak betul. bisa yayasan, bentuk badan hukum seperti itu. Dan ini bersifat memaksa. Memaksa ini memaksa. artinya wajib dan kontribusi ini bukan Oke. seperti sumbangan sifatnya. Jadi sudah Betul, diatur. Diatur Memaksa. oleh undang-undang ya. Betul. Memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Beda dengan retribusi nih, Pak Farid. Oh, Kalau gitu. retribusi contohnya seperti parkir, kita langsung mendapatkan manfaatnya. Iya, kita dapat Betul. tempat parkir nih ya. Nah, gitu ya. itu retribusi. Kalau pajak itu nggak secara langsung. Oke. Nanti mungkin uang perpajakannya bisa untuk subsidi, kemudian pembangunan infrastruktur seperti Betul. itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya masyarakat ini dalam kesehariannya mungkin menerima ya Betul. manfaat dari pajak itu, tapi Nggak mungkin nggak sadar. sadar ya. Betul Karena banget. tidak secara langsung tersebut ya. Iya. Tapi intinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat begitu ya. Betul. Maksudnya. Jadi untuk sebesar-besarnya kemakmuran Oke. rakyat. Jadi kawan pajak, kita lihat untuk unsur pajak ini ya. Jadi yang intinya nih, iuran dari rakyat untuk negara ya. Betul. Kepada negara. Diatur oleh undang-undang, Bersifatnya memaksa. bersifat memaksa tanpa imbalan langsung gitu. Betul. Ya. Jadi digunakan untuk keperluan rakyat atau negara itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, tadi bahasan singkatnya dari Pak Anton, seperti itulah definisi dasar dari perpajakan itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya nih, mungkin kita perlu bahas tentang fungsi nih Pak Anton ya. Boleh. Kan pajak itu sendiri kan tadi kan udah dijelasin nih untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebenarnya kalau bisa boleh dijelasin secara lebih detail atau lebih dalam ya, fungsinya itu sendiri apa sih Pak Anton? Fungsi pajak ya. Kalau untuk fungsi pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, budgeter atau dan juga fungsi mengatur sebagai reguleran. Kita bahas satu-satu dulu nih, oke. Pak Farid. Jadi untuk fungsi anggaran atau budgeter itu adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk biaya pengeluaran. Jadi pengeluarannya itu ada macam-macam nih, ada pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan sebagainya. Nah, sebagaimana tertuang di dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara. Oke. Kemudian yang fungsi kedua itu fungsi mengatur atau reguleran. Nah, dengan adanya pajak, pemerintah itu bisa menggunakan pajak sebagai kebijakan. Contohnya nih Pak Farid, untuk mendukung ekspor keluar, maka nanti impor itu dinaikkan. Oke. Ditambahin betul. ada cukai, ada bea masuk seperti itu. Nah, itu fungsi pajak reguleran ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang bisa menarik investor gitu ya. Betul. Atau bisa dibilang juga melindungi produk-produk UMKM. dalam negeri ya, UMKM Betul. ya. Seperti kita ketahui nih kawan pajak ya, Indonesia ini kan banyak sekali UMKM ya. Kita ditopang oleh UMKM. Pajak itu sendiri melindungi UMKM dari produk-produk lain atau luar negeri mungkin ya Pak. Iya, jadi produk luar negeri kalau masuk tuh lebih mahal jadi Pak Farid. Jadi gitu. lebih masyarakat diharapkan lebih memilih produk dalam negeri sehingga nanti akan tumbuh dan lebih besar ya diharapkannya nanti. Betul. Jadi ya
mungkin ya sekali lagi nih Pak Anton ya. Jadi tidak terasa lagi ya. Bukan saja dampaknya, tapi fungsinya pun mungkin tidak dirasakan ya sama masyarakat Iya, ya. jadi mungkin kurang ngeh atau kurang Iya. sadar gitu ya. Padahal dari fungsi reguleran itu sendiri itu melindungi masyarakat atau produk dalam negeri itu Betul. sendiri ya. Jadi sampai sedalam itu ternyata kawan pajak, fungsi pajak itu sendiri ya. Tadi kan disebutkan fungsi pajak itu ada 2 tadi ya? Iya, Pak Anton ya? ada 4, tadi baru 2 yang disebutkan, ada reguleran dan budgeter ya. Oh iya, berarti reguleran dan budget R ya. Iya. Oke. Jadi kalau dari fungsi anggaran ya, itu kan untuk pembiayaan ya, lebih kepada negara ya. Betul. Terus kalau dari reguleran nih, kan 4 itu tadi kalau nggak salah seingat saya, yang fungsi lain itu masuk ke reguleran ya. Betul. Nah, kalau fungsi reguleran itu sendiri, Pak, boleh dirincikan lagi nggak? Apa aja yang di dalamnya itu sebenarnya? Dalam fungsi mengatur dalam pajak itu digunakan sebagai pertama tadi seperti alat proteksi untuk melindungi UMKM dari impor, biar impor tuh lebih mahal karena ada tambahan bea masuk dan PPN impor sebagainya. Kemudian ada sebagai stabilitas. Alat stabilitas. Betul. Jadi kalau misalnya nanti suatu barang harganya lebih tinggi, misalnya terjadi ketidakseimbangan di pasar, nah pajak itu bisa mengatur di sana. Mungkin bisa dikurangin tarif. Jadi kayak inflasi nih, Betul. contohnya. Oke, kayak gitu kan pajak ya. Ya, kemudian alat redistribusi pendapatan. Jadi Redistribusi. betul, pajak itu kan pusat ya, dikembalikan lagi. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin memang penerimaan daerahnya itu kecil. Sehingga kalau hanya mengandalkan hanya dari pajak daerah atau penerimaan daerah, maka tidak bisa pemerintahan daerahnya itu bekerja seperti itu, sehingga harus ditopang oleh pemerintah pusat. Oke, betul. Jadi itu dia kawan pajak. Kalau fungsi proteksi tadi nih Pak, kira-kira ada nggak sih contoh yang bisa kita sampaikan nih ke kawan-kawan pajak ya tentang fungsi proteksi itu sendiri ya? Oke, Tadi kalau apa tuh untuk fungsi proteksi itu kira-kira? proteksi ya, sebenarnya sesimpel kayak kita nih industri contohnya ya, kita memproduksi barang di dalam negeri. Dengan kita memproduksi barang dalam negeri, kemudian pajak ini mengatur supaya biaya-biaya impor, misalnya barang produk masuk ke dalam negeri itu lebih mahal. Gitu. Dengan adanya tadi seperti Jadi masuk, UMKM tadi itu ya? Iya, melindungi UMKM supaya produknya bisa tetap bersaing. Harganya pun masih bisa dibeli oleh masyarakat seperti itu. Itu dia. Terus kalau ada fungsi stabilitas tadi ya, kan kita ini katanya nih ada resesi atau inflasi ya itu sendiri. Itu menurut Pak Anton sendiri, pandangan Pak Anton gimana terkait fungsi pajak sebagai alat stabilitas gitu ya? Stabilitas, namanya stabilitas itu kan berarti menyamakan ya, kurang lebih supaya nggak berat sebelah Pak Farid. Jadi sebagai stabilitas itu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Antara lain itu pengenaan pajak terhadap komoditas tertentu untuk menghindari peningkatan harga yang tidak terkendali. Gitu. Betul. Jadi ya masyarakat lebih terjaga ya daya belinya ya. Betul. Ya. Nah, contohnya juga ketika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di komoditas properti yang mengakibatkan inflasi pada semua komoditas, pemerintah dapat mengenakan pajak atas transaksi komoditas properti tersebut. Mungkin itu seperti yang kemarin ya Pak Anton ya. Kemarin ada waktu zaman pandemi nih, properti relatif lesu nih ya. Betul, lesu banget ya. Jadi pemerintah ngeluarin kebijakan ya. Betul. Kita ada insentif ya. Betul, insentif ya terhadap sektor properti tersebut ya. Betul. Jadi tujuannya untuk meningkatkan ya. Meningkatkan daya beli kalau itu. Betul. Terus kalau yang terakhir tadi Pak Anton terkait apa tadi? Satu lagi tadi distribusi ya? Redistribusi pendapatan. Jadi kalau redistribusi lebih tepatnya gimana Pak Anton? Jadi kalau redistribusi tadi sebenarnya sesimpel tadi ya. Jadi semua daerah tuh pendapatan daerahnya nggak sama tuh Pak Farid. Kita bisa bandingin misalnya DKI Jakarta aja deh. Itu sama daerah lain tuh udah jomplang banget tuh Pak Farid. Oh ya betul ya. Iya, betul. Dibandingin dengan daerah-daerah lain yang mungkin nggak ada banyak industri atau UMKM yang lebih maju seperti itu, maka
diperlukan yang namanya redistribusi pendapatan. Iya. Jadi dari pajak ini kita akan memberikan mana daerah yang lebih banyak membutuhkan, karena mungkin tadi penerimaan daerahnya lebih kecil seperti itu. Oke. Jadi juga pengenaan pajak itu sendiri juga kan melihat ya besaran-besaran dari penghasilannya masing-masing itu Iya, ya, betul. seperti itu ya. Oke, kawan pajak, seperti itulah kira-kira contohnya ya. Oh iya, satu lagi Pak Anton. Apakah vaksin yang kemarin beredar nih diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam penanggulangan COVID, apakah itu juga salah satu fungsi dari pajak itu sendiri? Betul banget. Betul banget ya. Jadi iya, contohnya itu ya. vaksin itu cukup mahal Pak Farid kalau misalnya Sebenarnya tidak nih. disubsidi oleh pemerintah. Oke. Dan vaksin itu kan termasuk kebutuhan yang diwajibkan ya. Betul. Karena kalau kita nggak divaksin kita nggak bisa beraktivitas tuh Pak Farid. Mungkin sekarang kita masih pandemi terus nih ya. Betul, kita nggak bisa keluar rumah, Betul, ekonomi betul. nggak akan berjalan gitu ya. Hmm. Nah sehingga pemerintah di sini perannya ya tadi sebagai stabilitas. Jadi Oke. harga vaksin itu ya disubsidi semuanya. Jadi pemerintah masyarakat bisa menikmati vaksin tanpa membeda-bedakan penghasilannya gitu, Pak Betul. Fadil. Jadi secara menyeluruh ya, Iya, program nasional nih semua lapisan masyarakat tersentuh oleh fungsi dari peran pajak itu sendiri ya. Jadi kawan pajak, itu dia pengertian dan fungsi pajak secara singkat ya dari Pak Anton yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi ya. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kawan pajak semua, serta menjadi jendela informasi bagi masyarakat luas nantinya. Oke, nantikan lagi episode podcast berikutnya. Ngojai, saya Farid Fadli. saya Anton. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.